Salam Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Saya berharap bahwa semua dalam keadaan sehat dan baik. Kita bersyukur kalau kita masih diberikan nafas kehidupan dan kita boleh bertemu di dalam persekutuan dan renungan firman Tuhan pada hari ini. Baik Bapak Ibu, mari kita akan berdoa memohon pertolongan Tuhan. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Allah yang maha mulia, segala puji dan hormat hanya kepadamu saja kami panjatkan. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau begitu baik dan mengasihi setiap kami. Hari demi hari Engkau telah memberkati kami. Dan kami ada sampai saat ini bukan karena kekuatan kami, tetapi Engkau Tuhan yang telah menopang kami. Terima kasih Tuhan seluruh hidup kami. Dan kami mohon kiranya Tuhan menolong kami pada pagi hari ini untuk bersekutu dan merenungkan firman. Kami mohon Allah Roh Kudus menolong kami agar kami dimampukan untuk mengerti, untuk dapat memahami dan juga untuk mempraktekkan firman-Mu agar kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan tolonglah kami. Kami serahkan persekutuan kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang kita renungkan pada hari ini saya ambil di dalam Efesus pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Firman Tuhan berbunyi demikian. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Demikian firman Tuhan yang kita renungkan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada pepatah, dan pepatah ini juga ditulis di dalam Matius 12 ayat 33. Bunyinya demikian. Dari buahnya lah dikenal pohonnya. Saudara, terlepas dari arti sesungguhnya, pepatah ini mempunyai kebenaran bahwa ada ciri khas tertentu, bisa berupa warna, bisa bentuk, bisa juga rasa yang membedakan dan juga sekaligus menunjukkan dari pohon mana buah tersebut berasal. Saudara, bagaimana dengan kita orang Kristen? Apalagi kita adalah orang-orang yang melayani Tuhan. Adakah ciri khas tertentu yang membedakan kita dengan orang yang bukan Kristen, yang tidak mengenal Tuhan? Tentu jawabannya ada. Salah satunya adalah nampak melalui karakter seorang Kristen, seorang yang melayani Tuhan. Dari perikop firman Tuhan yang kita baca pada hari ini menyebutkan beberapa ciri tersebut. Di antaranya adalah rendah hati, yaitu di dalam ayatnya yang kedua, hendaklah kamu selalu rendah hati. Nah saudara, dalam pengertian ini ada mengandung yaitu aspek rohani. Aspek ini dapat kita baca di dalam ayat pertama, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Apa yang dimaksud dengan panggilan di sini? Yaitu status jemaat Efesus atau status kita sebagai orang-orang percaya adalah sebagai orang-orang yang telah dibenarkan melalui penebusan yang telah dikerjakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kita telah menerima kasih karunia Allah yang dulu jauh tetapi sekarang dekat
oleh darah Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, status rohani tersebut terjadi bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena kekuatan atau kegagahan kita, tetapi itu terjadi oleh karena kasih karunia Allah kepada kita. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tentu kita bertanya, apa kaitannya dengan kerendahan hati? Saudara, rendah hati adalah buah dari hidup orang yang percaya kepada Tuhan. Buah dari hidup orang yang benar-benar mengenal Tuhan. Dan harus melekat di dalam diri seorang yang percaya, seorang yang melayani Tuhan. Nah, di sini Rasul Paulus meminta jemaat Efesus dan juga kepada kita orang-orang percaya pada saat ini agar kelakuan kita itu berpadanan dengan panggilan, bukan hanya semata-mata karena kita harus hidup berbeda dengan cara hidup yang harus berbeda dengan orang-orang lain. Nah, memang pada masa itu di kota Efesus itu adalah pusat penyembahan berhala, pusat perekonomian dan juga pusat kebudayaan. Nah, tentunya pada masa itu berpotensi sekali menghasilkan orang-orang yang super cuek, sombong, ya, egois, masa bodoh, ya, dengan urusan orang lain atau tidak peduli dengan lingkungan, seperti yang terjadi di kota-kota besar juga sedewasa ini atau sekarang ini. Nah, saudara, tetapi juga ada alasan lain, yaitu sebagai wujud tanggung jawab kita sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dari panggilan kita menjadi orang Kristen, menjadi pengikut Kristus. Nah, saudara, lebih lanjut kalau kita memperhatikan di sini kata berpadanan sering juga digunakan di surat-surat lain dan semuanya sangat menekankan, yaitu integrasi iman Kristen dan menjadi bukti dari iman seseorang. Nah, saudara, saya ingin menggambarkan hubungan antara berpadanan itu dan rendah hati. Ya, dengan sebuah misalnya, katakanlah gelas besar dan 3 macam tutup. Ya, mulai dari tutup kecil, besar, dan juga ada tutup yang pas. Nah, kemudian saudara, ketiga tutup gelas itu kita coba untuk diletakkan di atas dengan berurutan sebagai penutup gelas tadi. Ya, jika saya umpamakan dengan macam-macam karakter, maka tutup gelas yang kecil itu menggambarkan, mewakili karakter seorang yang minder. Ya, sementara tutup gelas yang besar itu adalah mewakili karakter seorang yang sombong. Dan tutup gelas yang pas, yang berpadanan dengan gelasnya, itu adalah mewakili orang yang rendah hati dan berpadanan. Nah, saudara, dengan kata lain, Allah tidak menghendaki orang-orang yang percaya kepadanya, orang-orang yang telah menerima keselamatan itu, ya, hati, pikiran, dan perasaannya lebih ataupun kurang dari apa yang Allah mau. Baik ketika memandang dirinya sendiri maupun ketika memandang orang lain. Baik dalam menilai kemampuannya diri sendiri maupun ketika menilai kemampuan orang lain. Saudara, semua harus pas seperti yang Allah nilai. Bagaimana cara Allah menilai? Seorang Kristen, seorang yang melayani Tuhan harus mampu melihat orang lain seperti yang Tuhan lihat. Tidak boleh lebih dan juga tidak boleh kurang. Nah, saudara, Allah tidak menginginkan kita menilai seperti orang-orang Farisi, ya, di mana sebagai orang-orang yang akrab dengan firman Tuhan, punya jabatan gerejawi atau agamawi, dijadikan sebagai ukuran untuk meremehkan orang lain seperti para pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Nah, itu perilaku yang sangat-sangat tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus,
rendah hati, rendah pikiran, dan rendah perasaan tidak dapat dipisahkan. Ketiga-tiganya merupakan penggerak dari perilaku kita sebagai manusia. Kita perlu memohon kepada Tuhan agar Tuhan menolong kita untuk mengendalikannya, baik pada waktu kita berhasil, keberhasilan datang, maupun pada saat kegagalan yang ada di dalam pelayanan kita atau di dalam hidup kita. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, bagi setiap orang yang mengenal Tuhan, tidak ada satu alasan pun yang dapat membenarkan kita untuk tidak rendah hati. Karena itu adalah merupakan ciri khas karakter yang harus nampak dalam panggilan kita sebagai orang-orang yang percaya dan telah diselamatkan. Saudara, karena hal itu sama dengan mengingkari panggilan kita sebagai pelayan yang telah menerima kasih karunia Allah. Nah, pada akhirnya saudara, dengan menyadari aspek rohani ini dari rendah hati, seorang yang percaya kepada Tuhan, seorang pelayan Tuhan dapat dengan mudah menundukkan diri kepada Tuhan, memiliki kerelaan untuk dibentuk oleh Tuhan, mentaati kehendak Tuhan, dan hidup bergantung kepadanya. Amin. Kiranya Tuhan memberkati dan menolong kita untuk mempraktekkan firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, kalau Tuhan terus-menerus ingin mengajarkan kami bagaimana kami harus hidup sebagai orang yang telah diselamatkan, sebagai orang Kristen, sebagai pelayan Tuhan. Firman-Mu pada hari ini mengajarkan kepada kami bagaimana perilaku kami harus berpadanan dengan panggilan kami. Dan salah satu yang ditekankan adalah agar kami selalu rendah hati. Mohon Tuhan Engkau menolong setiap kami agar kami dapat mempraktikkan firman-Mu dan selalu mengawasi hidup kami, diri kami untuk tetap rendah hati di hadapan Tuhan. Sebagaimana kami juga memandang orang lain, tidak merendahkan orang lain, tetapi biarlah kami memandang, melihat orang lain sebagaimana Tuhan melihat. Tuhan tolonglah setiap kami, ampunilah kami kalau selama ini ada banyak kami tinggi hati, angkuh, congkak. Kami mohon ampunilah kami dan tolonglah kami untuk terus belajar rendah hati di hadapan-Mu, agar hidup kami benar-benar berkenan kepada-Mu, dan hidup kami pun juga bukan hanya berbeda dari orang lain, tetapi sebagai wujud tanggung jawab kami atas panggilan kami sebagai orang-orang yang percaya dan melayani Engkau. Bapa, berkatilah seluruh jemaat pada hari ini. Tuhan sertailah, berikanlah kekuatan, dan juga berkatilah pekerjaan, usaha untuk mencari nafkah. Kiranya Tuhan yang menolong. Kiranya Tuhan juga jamah seluruh jemaat. Berikanlah pemulihan dan kesembuhan, kekuatan secara fisik. Dan kiranya Tuhan lindungi kami dari mara bahaya, dari segala penyakit. Lebih-lebih penyakit corona, kami mohon kepada Tuhan, tolonglah lindungi kami. Dan berkatilah agar iman kami terus bertumbuh dan kami makin bersandar kepada-Mu dan mengasihi Engkau. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami, kiranya Tuhan memberkati bangsa dan negara ini. Pemimpin bangsa kami, presiden bangsa kami, kiranya Tuhan menolongnya. Lindungilah dia beserta wakilnya dan para pemimpin yang lainnya, dan berikan mereka hikmat dan dalam melangkah, dalam mengambil keputusan dan kebijakan. Dan kiranya Tuhan memberkati agar rakyat Indonesia menghormati pemimpin bangsa kami. Berkati juga ya Tuhan dalam penanganan virus corona di negara kami, supaya hari demi hari bisa lebih baik dan semakin mengurangi penularan virus ini. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami berdoa dan kami bersyukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.